Shalom, selamat pagi kekasih-kekasih Tuhan. Renungan singkat firman Allah pada pagi hari ini adalah meluputkan diri dari malapetaka yang akan datang. Kita akan membaca kitab Wahyu 18 ayat yang keempat dan 5 sebagai berikut. Lalu aku mendengar suara lain dari surga berkata, "Pergilah kamu, hai umatku, pergilah daripadanya, supaya kamu jangan mengambil bagian dalam dosa-dosanya, dan supaya kamu jangan turut ditimpa malapetaka-malapetakanya. Sebab dosa-dosanya telah bertimbun-timbun sampai ke langit, dan Allah telah mengingat segala kejahatannya." Amin. Mengapa dunia ini sekarang banyak ditimpa malapetaka yang dahsyat? Alkitab memberikan penjelasan, yaitu karena manusia-manusia di dunia ini hidup dalam dosa, kejahatan, dan kenajisan. Bertambah-tambah dahsyat dosanya, sampai dikatakan haleluya sundul langit. Dan akibat dosa itu, maka malapetaka atas dunia ini terjadi makin sering dan makin hebat. Bagaimana caranya kita untuk luput dari malapetaka itu? Yaitu dikatakan tadi, "Pergilah kamu, hai umatku, pergilah daripadanya, supaya kamu jangan mengambil bagian dalam dosa-dosanya, dan supaya kamu jangan turut ditimpa malapetaka-malapetakanya." Puji Tuhan. Ya, keluar dari mana? Alkitab dalam Wahyu 18 ini menyebutkan bahwa dunia ini terus-menerus dibabilkan oleh iblis. Babel pertama kali disebut dalam kitab Kejadian pasal 10. Dibangun oleh Nimrod, cucu dari Ham, anaknya Nuh. Dari putra sulungnya yang bernama Kus, lahirlah anak yang bernama Nimrod. Disebutkan Nimrod adalah orang yang gagah perkasa, tetapi melawan Tuhan. Dan Nimrod ini telah melakukan dosa seksual yang amat keji. Di dalam kisahnya dikatakan Nimrod telah mengawini ibu kandungnya yang bernama Semiramis. Kota Babel pada zamannya Nimrod memang sudah runtuh, tetapi iblis terus berusaha membuat dunia ini menjadi Babel. Dalam Wahyu 18 disebutkan, haleluya, Babel yang besar, kota besar itu akan diruntuhkan oleh Tuhan. Ya, maka kita harus keluar dari Babel, dari sistem Babel. Pikiran-pikiran kita jangan sampai masih haleluya menggunakan pikiran-pikiran sistem Babel. Ya, Babel adalah sarangnya roh-roh najis dan roh-roh jahat. Orang di dunia ini akan dikuasai oleh roh-roh jahat dan roh-roh najis, sehingga perbuatan mereka di dalam dosa bertambah-tambah sampai sundul langit. Maka itu menyebabkan terjadinya banyak malapetaka yang makin sering dan dahsyat di muka bumi ini. Puji nama Tuhan, kita sebagai umat Tuhan harus keluar dari Babel. Artinya sekalipun kita masih hidup di dunia ini, dunia yang dibabilkan oleh iblis, kita harus mengalami kesucian dan kekudusan. Kita harus dikuduskan, diasingkan
dari pengaruh-pengaruh dunia yang najis, jahat, dan kotor ini. Dan kita harus benar-benar hidup suci dan kudus di hadapan Tuhan. Jangan sampai kita memiliki pikiran dan gaya hidup Babel. Puji nama Tuhan, haleluya. Walaupun kita ini menjadi orang Kristen yang puluhan tahun dan menjadi pelayan Tuhan, hamba Tuhan, tetapi jangan sampai itu hanya menjadi kamuflase saja untuk kita sebenarnya masih hidup dalam haleluya roh Babel, masih memiliki pikiran haleluya dan perasaan Babel. Ada roh najis, ada roh jahat yang menguasai jiwa, hati, dan pikiran kita. Maka jika demikian, kita bisa terkena malapetaka yang dahsyat itu. Haleluya, ada malapetaka merupakan bencana alam, tetapi juga malapetaka sebagai pandemi atau bela sampar, penyakit-penyakit yang bermunculan, yang dulu belum pernah ada, sekarang bermunculan di dunia ini. Sebab itu, haleluya, menghadapi tahun 2022 ini, kita harus haleluya dikuduskan, diasingkan secara rohani dari dunia Babel pada hari-hari yang terakhir ini, agar kita diluputkan dari segala malapetaka yang menimpa dunia ini, untuk kita bisa keluar dari haleluya roh Babel ini ya. Haleluya saudara sekalian, kita harus hidup dalam terang firman Allah, dalam terang haleluya firman yang selalu senantiasa disingkapkan oleh Roh Kudus kepada kita semua sebagai umat Allah. Puji nama Tuhan, sebab itu ikutilah terus perkembangan firman Allah pada hari-hari ini yang sangat penting untuk kita semua. Tanpa firman Tuhan, maka pola pikir kita, paradigma kita masih tetap akan dipengaruhi oleh paradigma Babel. Puji Tuhan, mari kita berdoa. Bapa yang di surga, terima kasih untuk firman-Mu. Engkau pada pagi hari ini mengajarkan kepada kami bagaimana kami bisa luput dari malapetaka yang menimpa dunia ini, yaitu kami harus keluar dari roh Babel, dari sistem Babel. Jangan sampai kami sebagai orang Kristen pelayan Tuhan, tetapi sebenarnya masih ada roh Babel, haleluya, yang menguasai jiwa, hati, dan pikiran kita, sehingga oh Tuhan, kami tidak dikuduskan. Itu amat berbahaya, sebab bisa ditimpa oleh malapetaka yang terjadi di dunia ini. Dalam nama Tuhan Yesus, hamba berdoa dan mengucap syukur. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Terima kasih untuk perhatian Bapak Ibu Saudara sekalian. Tuhan memberkati dan Tuhan mau mengkuduskan kita senantiasa.